Halo semuanya, halo guys, apa kabar? Baik-baik ya. Oke. General reading. Ini pembacaan kartu, pembacaan energi general, energi banyak orang ya. Bisa cocok, bisa tidak, bisa berapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Jadi ambil yang bermanfaat ya, dan lebih menyerahkan apapun kepada Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan ya. Hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Oke, langsung aja. Kali ini temanya tentang yang mengejutkan kamu di bulan Desember 2023. Wah, udah Desember ya. Jadi kita lihat prediksi tentang yang mengejutkan untukmu yang akan terjadi di Desember 2023 ini ya. Oke. Tada. Wah. Desember. Aku ngelihat ada kemungkinan kamu akan semakin terpancar auramu. Artinya auramu akan semakin bersinar. Auramu akan semakin bercahaya, ya. Kamu akan menjadi lebih positif, kamu akan menjadi lebih bijak, lebih dewasa gitu. Beberapa kalian ini akan jadi orang yang independen, ya. Kamu akan lebih mandiri, akan lebih bergantung sama diri sendiri. Ya, mungkin kamu ngerasa siapa yang bisa diharap ya selain dirimu. Mungkin kamu ngerasanya ya udah. Ayo mandiri, ayo berdiri di kaki sendiri. Ya, dan kamu makin bersinar ya. Ini ada di antara kalian di Desember ini makin cantik, makin ganteng, makin aduhai. Terus nanti satu persatu bermunculan nih ya. Kayaknya ada juga sih akan berdatangan orang-orang masa lalu, akan berdatangan orang-orang baru atau orang lama. Itu ada sih. Kayaknya banyak dari orang-orang zaman kapan gitu. Dari orang-orang kemarin, orang-orang yang sekarang, ini mau datang. Karena ya kamu mencintai dirimu, kamu buat dirimu berharga. Jadi ya orang jadi menghargai kamu, jadi suka sama kamu, oke? Terus Desember ini, jangan terlalu capek ya. Jangan capek-capek, bestie, ya. Beberapa mungkin ada mau mewujudkan sesuatu, ya. Atau ya manusiawi lah. Kita punya target, ya. Beberapa mungkin ada target. Aku pengennya sih akhir tahun ini, tercapai itu, beres ini, beres itu, ya. Cuma jangan terlalu capek. Aku ngerasain ya kita rentan aja kelelahan, kecapean gitu guys ya. Terus di Desember ini ada yang akan membuat kamu terharu ya. Kamu akan terharu begitu. Aku udah berjalan sejauh ini ya. Aku udah menjalani sampai Desember ini. Dan aku masih kuat. Aku masih bisa berdiri, aku masih bisa ada di tempat ini. Aku masih bisa ada sampai saat ini gitu. Kamu akan terharu aja. Ya mungkin
ya hidup ini kan nggak ada yang sempurna ya. Kehidupan kita nggak sempurna sebenarnya. Cuma kayak ya udah sedih aja, terharu. Ya aku udah melangkah sejauh ini. Ya disyukuri gitu kan. Dan aku ngerasa ada loh di Desember ini sedih juga mikirin kamu. Siapa ini ya? Ada di bulan Desember ini sedih mikirin dirimu. Sedih ini mungkin karena ya kalian sudah tidak bersama, apalagi yang udah berpisah sama teman lama, udah berpisah sama orang lama, udah nggak bicara sama siapa, nggak interaksi dengan siapa gitu. Atau ya kita udah biasa aja gitu. Ngerasa nggak sih? Ya ada yang sedih gitu. Kenapa ya? Akhirnya kita begini. Kenapa ya? Akhirnya kamu cuek. Kenapa ya? Akhirnya kamu diam. Kamu pasif atau kenapa akhirnya seperti ini? Kenapa kamu berubah saat ini? Kenapa kamu tidak seperti dulu lagi? Ada yang bertanya-tanya. Ini kayak gini. Tapi orang-orang kayak gitu tuh biasanya kayak ya dia tuh mirror gitu. Dia sudah mirroring atau dia sudah bercermin sama kamu. Ada yang udah ngaca ya. Ada yang udah berkaca. Oh iya. Kamu begini karena saya. Kamu berbeda ya karena saya. Kamu berubah ya karena saya gitu. Itu sih. Ada yang sadari kesalahannya ya. Oke. Di bulan Desember ini ada yang mengejutkan ya. Kayak kamu ngerasa nggak sih di dalam tubuhmu, di dalam jiwamu, ya seperti ada kepribadian yang lain. Aku ngeliatnya gitu. Misalnya aku kemana-mana ngerasa aku nggak sendiri, seperti ada yang mengikuti. Atau misalnya aku ngerasa ada dua kepribadian ya di badan ini, di jiwa ini gitu. Atau misalnya aku ngerasa ya seperti ada yang lain ya. Ya menjaga diri ini, melindungi diri ini, yaitu leluhur kamu. Itu leluhur Mosai, guys ya, kakek atau nenek moyang. Tuh. Jadi kayak apa ya? Ya kamu akan ngerasain sensasi yang berbeda aja. Kamu akan ngerasain kayak gimana sih? Di dalam tubuh ini, di dalam jiwa ini, ada dua sisi yang berbeda. Kayak misalnya, ya aku tuh kalau pengen baik sama orang, ya aku pengen banget baik sama orang gitu. Tapi kalau aku pengen batasi diri, ya aku menutup diri banget gitu. Ngerti nggak? Ya, paham lah. Itu karena leluhur kamu bekerja, ya. Leluhur kamu ini seperti membuat dua sisi di kepribadianmu. Jadi kamu tuh bisa kalau baik banget, ya. Tapi kalau jahat, ya janganlah jahat banget. Cuma lebih kayak kalau cuek banget, kayak gitu, ya. Bukan berarti kalau jahat banget, enggak. Bukan berarti kalau misalnya mau jahat itu kita harus jahat banget. Enggak gitu sih. Karena ini kamu dilindungi malaikat juga. Ya, kamu dijaga oleh malaikat. Jadi ya harus tetap sesuai jalannya, sesuai jalan Tuhan gitu ya. Sesuai jalan yang ditentukan ilahi, ridho ilahi begitu. Cuma ya mungkin leluhur ini menjaga dua kepribadianmu supaya seimbang aja, supaya balance ya.
supaya adil. Kamu tuh boleh adil ke orang lain, tapi adil juga untuk diri sendiri ya. Jadi boleh baik sama orang, tapi baik juga lah sama diri sendiri. Boleh peduli sama orang, tapi peduli juga sama dirimu sendiri ya. Jadi ada tuh masa-masanya kamu tuh kalau ada panggilan jiwa, kalau ada dorongan jiwa dari leluhur untuk berbuat baiklah ya. Ya anggap aja itu kan misi jiwamu, panggilan jiwa. Tapi kalau ada dorongan menutup diri, membatasi diri, silakan. Ya supaya balance saja, supaya seimbang energimu. Ada saatnya membagi energi, ada saatnya mengisi energi. Ada saatnya ya keluarkan energi, tapi ada saatnya ya ngecas energi, gitu kan? Itulah, pasti ngerti. Oke, terus Desember. Kayaknya ada beberapa orang mau mencari kamu. Bahkan ini banyak ya. Banyak bingit say. Ya. Ada banyak orang mau cari kamu. Ini yang nyariin kamu. Bulan Desember, mulai dari teman lama, teman kecil, teman sekolah, rekan kamu atau pernah ada urusan. Ada juga pernah ada hubungan, pernah ada relasi. Ya ini akan berdatangan ya. Keluarga saudara juga mau nyariin. Cuma aku ngerasa kamu nggak terlalu excited ya. Kamu nggak terlalu seneng juga. Kamu ngerasa kayak ya kalau banyak mau cari saya ya udah. Cuma lebih kayak biasa aja gitu. Nggak mau terlalu bahagia ya. Nggak mau terlalu happy atau gimana. Atau kamu defensif, atau kamu masih butuh waktu sendiri, atau kamu nggak mau diganggu, atau kamu nggak mau diusik ya. Jadi kayak nanti ada yang datang, nanti ada yang mencarimu. Tapi kamu biasa aja gitu. Kamu bersikap ya udah, ya merespon sewajarnya atau bersikap biasa aja. Nggak mau terlalu bahagia gitu, ya. Supaya kalau kecewa ya nggak berlebihan. Ibarat kayak nggak mau terlalu menggenggam supaya nggak susah melepas. Ya kan? Karena ya manusia bisa datang bisa pergi ya. Itu sih. Oke. Desember ada nanti banyak tawaran-tawaran. Siapa ini ya? Mau menawarkan ini, oh no ya. Kayaknya Desember kamu dapat banyak pesan. Desember ada beberapa mau telepon kamu. Desember ada beberapa mau memanggil kamu, mau menghubungi kamu ya. Entah menawarkan sesuatu, menawarkan cinta, menawarkan kerja, menawarkan kegiatan atau apa. Ada juga mau mengundang kamu ke acara. Ada mau ketemu ya, itu sih. Oke, kemudian wah. Oke. Iya nih. Ada mau bikin acara atau mau ketemu kamu ya. Aku lihat gitu. Terus Desember ini ada kabar mengejutkan. Ada kabar mengejutkan tentang pernikahan. Ada juga kabar mengejutkan tentang keuangan. Ya, aku ngerasa kayak gitu. Mungkin kamu akan dapat kabar, kamu akan dapat berita, ternyata dia begini loh, dia begitu loh. Hubungannya begini, begitu sama orang lain. Atau ada gitu nanti kabar seperti itu juga ya. Ada juga yang nanti ada kabar ya mungkin seseorang punya masalah gitu. Punya masalah kah dengan yang lain atau masalah sama keuangannya. Ada beberapa seperti itu. Tapi ada juga memang kita harus lihat keadaan kita juga, lihat keadaanmu juga. Soalnya ya ngapain juga ya kita terlalu ngurusin orang, ngapain kita terlalu
yang ngurusin gitu, yang bukan urusan kita. Ya kamu fokus juga sama urusanmu, fokus sama kehidupanmu, kayak bagaimana kehidupan kamu, apa kamu bahagia, apa kamu benar-benar nyaman, apa kamu tenang menjalani hidup ini, ya. Kalau kamu rasa butuh ketenangan, butuh kedamaian, butuh kebahagiaan, ya, yang paling utama ya kamu dekatkan diri ke Tuhan, ya, dekatkan diri ke Yang Maha Kuasa, supaya batinmu tenang, supaya damai, ya, supaya bahagia gitu, ya. Terus ya kamu harus jaga juga soal finansial, jaga juga soal keuangan, ya. Jangan sembarangan ngeluarin duit, jangan sembarangan mengeluarkan uang. Apalagi kayaknya di Desember ini banyak pertemuan, ya. Desember ini banyak banget, ya banyak sekali ya pertemuan-pertemuan gitu. Entah siapa nanti, ada aja datang ke rumahmu, ada aja datang ke tempatmu, ada aja nanti ngajak ketemu, ada aja nanti ngajak jalan. Itu kan butuh uang, say, ya guys. Jadi jagalah, jaga keuanganmu, Kak, ya. Oke. Terus ada orang yang pernah bikin drama atau ada yang pernah berkonflik. Ada juga punya perbedaan persepsi, perbedaan pendapat sama kamu, atau orangnya beda gitu. Itu mau mencari kamu, aku lihatnya. Seperti ada aroma-aroma, ada mau berdamai, ya. Ada yang inginkan perdamaian. Jadi kayak ya untuk menutup tahun ini, di bulan Desember ini kan, apa salahnya ada perdamaian atau perbaikan hubungan, oke? Ya, kamu dapat pemberitahuan banyak nanti. Kamu akan dinotis sama orang-orang. Artinya kamu akan dapat banyak pemberitahuan. Kamu akan banyak dapat notifikasi, ya. Entah dari mana-mana aja aku lihatnya. Ini buah dari self love juga, ya, mencintai diri sendiri. Iya. Kalau kamu fokusnya menyayangi dirimu, artinya kamu ajarkan orang-orang untuk sayang sama kamu, ya kan? Begitulah energi. Kalau misalnya yang kamu pancarkan, ya itu yang dipantulkan. Kalau kamu bikin dirimu berharga, kamu menghargai dirimu, ya kamu mengajarkan orang-orang kan untuk hargai kamu, untuk menghormati kamu. Seperti itu, ya. Terus di Desember ini aku ngerasa ada energi yang slow gitu, ya. Slow but sure. Pasti, ya. Artinya ada energi di Desember ini, meskipun slow tapi pasti. Artinya juga ya meskipun perlahan tapi pasti. Mungkin soal keuangan bisa seperti itu. Ternyata rezekimu pelan-pelan tapi pasti ya meningkat gitu. Atau tentang keuangan lah, kayak gitu ya. Mungkin terlihat perlahan tapi pasti ada peningkatan nantinya. Soal percintaan juga gitu, kayaknya pelan-pelan aja, ya. Apa sih mau dikejar? Ya. Ada beberapa yang kayak kita tuh akhirnya sadar, kita tuh akhirnya kayak ada awareness, ada kesadaran bahwa hidup ini bukan perlombaan, ya. Hidup ini bukan berlomba-lomba. Capek loh berlomba-lomba. Mending ya ngurus diri masing-masing lah. Karena setiap fase orang beda-beda. Ya, kita tuh beda-beda fasenya, beda-beda prosesnya. Sama kayak ya matahari dan bulan itu bersinar di waktu yang berbeda, ya kan? Matahari, bulan, bintang bersinarnya ya belum tentu bersamaan gitu.
Jadi kamu nanti ada kesadaran gitu, kamu ada kesadaran bahwa udahlah hidup ini apa sih, mau dikejar, apa mau dijadikan perlombaan ya, itu kan hanya ego semata, itu hanya memuaskan ego ya. Jadi kamu kayak ya udah, let it flow. Let it flow itu ya mengalir aja seperti air. Yang penting aku berusaha, yang penting aku bekerja keras, yang penting aku berbuat baik, yang penting aku banyak berdoa. Ya, takdir garis hidup serahkan ke Yang Maha Kuasa, serahkan ke Tuhan gitu. Jadi aku ngerasa kamu nggak keras lah sama dirimu ya. Kamu menjalani hidup ini ya jangan terlalu keras sama diri sendiri. Jangan memaksakan kehendak ya. Yang nggak bisa dikendalikan nggak bisa. Yang nggak bisa dicapai ya udah. Atau belum bisa terwujud ya sudah ya. Yang belum sesuai ekspektasi ya udah. Masih ada hari esok, masih ada lusa, masih ada tahun depan. Jalani aja. Ya, itu sih. Kadang kan kita mikir ya, kalau udah akhir tahun, mau menyambut tahun baru, apa ya resolusi kita? Apa ya? Resolusi lagi. Wah, capek ya. Terkadang memang gak apa-apa hidup sesuai planning, sesuai rencana. Cuma kayak ada yang di luar dari itu semua, yaitu kuasa Tuhan ya, takdir Tuhan. Kan kita manusia cuma bisa berencana ya. Kita manusia kan ya cuma bisa bikin planning, rencana, tapi kan yang nentuin Tuhan ya. Yang menentukan ya Yang Maha Kuasa. Jadi ya udah gitu. Apa yang mau dikejar? Yang dikejar ya ridho Tuhan lah, ridhonya ilahi ya. Supaya berkah hidup kita, supaya kayak ya udah berarti perjalanan aku berdasarkan ridho dari ilahi ya, ridho dari Tuhan. Itu aja. Oke. Minum dulu guys. Lanjut ya. Oke. Inilah waktu untuk membuat keputusan ya. Aku sih ngerasa ini lebih ke ini ya, menjadi diri sendiri ya. Jadilah dirimu sendiri. Gak usah banding-bandingin hidupmu sama orang. Kalau kamu jadi diri sendiri, wah berarti kamu unik. Kamu akan menjadi unik. Kamu tuh langka. Kamu berbeda gitu. Jadi kalau kita tuh unik ya, jadi diri sendiri. Wah, emang ada orang seperti kita? Emang ada orang seperti kamu? Kan enggak. Oke. Dan aku ngerasa ada ya, beberapa doamu akan terkabul di Desember ini. Beberapa di antara kita yang terkabul soal uang ya, rezeki. Mungkin banyak rezekimu bulan ini. Ada di antara kalian gitu. Jadi kalau ada nanti rezekimu, ya bisa dong beli ini itu. Bisa jalan-jalan begitu. Tapi ya mengelola keuangan, mengelola finansial yang sehat ya. Ya. Kelola keuangan dengan bijak juga. Karena hidup kan nggak hanya tahun ini, pikirkan juga tahun depan tentang keuangan ya. Terus bulan ini banyaklah mengkonsumsi makanan yang sehat, makanan yang berserat ya. Sebenarnya itu wajib lah, wajib banget ya. Pokoknya diingatkan gitu, banyak makan makanan yang sehat, terutama berserat ya. Itu sih. Kalau makan yang berserat, tubuh kita sehat. Terus enak aja gitu, energi kita. Enak energi kita, gitu kan? Oke, kemudian sepertinya ada ya, mau serius gitu, fokus ke kamu. Siapa ini ya? Coba kita lihat.
Jadi aku ngerasa ada mau serius fokus ke kamu. Serius ini relatif ya. Bisa kayak apa ya? Mau serius untuk datang ke kamu. Ada juga mau minta maaf sama kamu. Ada juga mau ngasih hadiah sama kamu. Ada juga mau balas budi. Ada juga mau jelaskan sesuatu. Ya, ada seperti itu ya. Ada ini yang merencanakan sesuatu untuk kamu sudah lama, ya. Mungkin dari berapa bulan yang lalu atau berapa tahun yang lalu. Jadi ada yang ngerasanya, oke. Pokoknya Desember ini aku siap, ya. Aku siap di bulan Desember ini untuk ya membereskan lah urusan sama kamu. Seperti itu ya. Terus Desember ini apa ya? Aku ngerasa kamu bisa dengar musik, dengar lagu-lagu untuk naikin mood kamu, ya. Soalnya aku ngerasanya Desember ini bulan yang emosional juga, bulan yang berapi-api, ya. Jadi jaga emosimu, jaga kestabilan emosional, jaga ya supaya nggak mudah emosi, supaya nggak buang-buang energi. Ya jaga mood kamu, mood emosional, perasaan, ya. Jaga itu. Kalau mau naikin mood, naikin semangat, naikin energi positif, ya dengar lagu positif ya. Dengar lagu yang bangkitkan semangatmu, bangkitkan energi positif ya. Oh, jadi ini ada seseorang nggak bahagia ya di sana. Tidak bahagia di kehidupannya, atau dia tidak bahagia sama yang lain. Ada yang nggak bahagia gitu. Ada yang terjebak sama tindakannya, keputusannya. Ada yang terjebak sama egonya, sama ya dramanya. Jadi dia kayak ngerasa harus datang lagi ke kamu. Jadi ada yang ngerasa ya sadar aja bahwa dia butuh kamu. Dia maunya sama kamu atau ya dia menginginkan kamu gitu. Di pertemanan juga gitu sih. Mungkin dia udah berteman sama yang lain, nggak cocok. Akhirnya kayak mau berteman lagi sama kamu. Ada juga dalam keluarga ya, misalnya saudara. Ya saudara ini kan kadang fokusnya ke yang lain, tapi nggak cocok. Akhirnya kayak mau nyariin kamu. Makanya ini ada yang serius gitu. Energinya, vibes-nya, vibrasinya ini serius banget ini mikirin kamu nih. Sampai dia meratapi keadaan, meratapi nasibnya. Kok gini amat ya hidup saya? Kok menderita ya hidup saya? Malah kamu yang bahagia ya? Malah kamu yang hidupnya positif ya? Gitu. Jadi pengen datang nih ke kamu. Jadi kayak serius gitu, mau bangun relasi, perbaiki relasi atau perbaiki hubungan sama kamu. Maunya seperti itu ya. Jadi kayak gitu sih orang yang kayak selama ini terlalu keras sama jalan pikirannya, ngerasa bisa tanpa kamu, sia-siakan kamu, membawa egonya. Ya ada lagi ya orang-orang narsistik ya. Itu ya udah biarin aja. Nanti juga sadar kok. Karena orang seperti itu nanti akhirnya meratapi nasib, meratapi keadaan bahwa ya dia tuh salah langkah. Ya dia tuh ya dia salah sih, sia-siakan kamu. Jadi orang-orang seperti itu ya akhirnya nggak bahagia lah kesana kemari, ada toksik lah kesana kemari, sampai kayak sadar diri, ngoreksi diri bahwa iya sih banyak yang salah ya di dalam diriku, banyak yang salah
ya di sikap aku, sifat aku tuh jelek banget ya. Jadi kayak ya udah, baru kayak ngerasain aku butuh orang positif, aku butuh orang baik ya, dan aku ingat kamu gitu. Jadi mau datang ke kamu. Oke, tapi hati-hati dengan orang tricky. Apalagi kalau basicnya, dasarnya udah watak, tabiat, sifat, karakter itu susah juga sih diubah ya. Beberapa ini mau datang lagi karena butuh ya. Tuh. Ada yang mau datang lagi, mau muncul lagi karena butuh atau ya permainkan kamu, manipulasi kamu lagi. Atau ya orang kayak gitu cuma datang pergi, datang pergi, datang pergi. Jadi ya seenaknya, semaunya saja. Tuh ada. Ibarat kayak, aduh, aku jenuh sama hidupku. Aku bosan sama yang lain. Wah, terus nyariin kamu. Nanti habis itu ke yang lain lagi. Wah, habis itu ujung-ujungnya nyari kamu lagi. Terus ke yang lain lagi. Capek lah, ya kan? Itu orang kayak setrikaan ya. Maju mundur, datang pergi. Kayak setrikaan gosokan gitu ya. Datang pergi. Maju mundur, seperti itu. Ya udah, kamunya harus bijak ya, bijaksana. Oke? Bijaksana itu dalam artian ya bijak-bijak lah merespon kayak gitu ya. Atau lebih kayak ya punya mindset, punya pola pikir bahwa ya namanya manusia bisa berubah. Ya namanya manusia bisa datang, bisa pergi. Bisa datang lagi, bisa pergi lagi. Jadi jangan terlalu menggenggam ya. Supaya nggak susah melepasnya. Jadi kalau mau lepas ya lepas. Atau punya pendirian lah, punya prinsip lah ya. Kalau kamu rasa tidak mau buang-buang waktu, tidak mau buang-buang energi untuk orang-orang manipulasi, ya udah gitu. Oke, sampai sini dulu ya. Ini berapa saja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.